Halo Sobat Korem 081 di Rot Sahajaya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga Sobat Korem sedang dalam keadaan sehat berkumpul bersama keluarga. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali menyapa Sobat Korem dalam podcast Gesah Nusantara. Yang mana kali ini kita menghadirkan narasumber yang sedikit berbeda Sobat Korem ya. Kali ini kita mengundang salah satu dokter dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun, yaitu Dr. Dea Sabrina. Sudah hadir di studio podcast Gesah Nusantara. Selamat malam, pagi, siang dokter. Selamat siang. Iya, bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dokter, ini kita sedang dalam momen puasa Ramadan ya. Tentunya kita sedang menjalankan ibadah yang setahun tuh cuma sekali gitu ya. Nah hari ini kita tuh mau berbagi informasi seputar bagaimana sih kira-kira menjaga kebugaran kita sebagai manusia selama bulan Ramadan dari sudut pandang dokter. Biasanya kita nggak pernah bahas kesehatan nih dokter, baru kali ini kita bahas kesehatan. Jadi mungkin ini jadi topik yang menarik untuk Sobat Korem 081 di Rot Sahajaya dimanapun berada. Nah kalau ngomongin puasa dokter ya, ini kan puasa baru berjalan berapa hari mungkin. Kira-kira menurut dokter sendiri selaku dokter umum di Rumah Sakit DKT Kota Madiun ya, apa sih sebenarnya manfaat kesehatan dari berpuasa selama Ramadan dokter? Ya puasa sendiri sebetulnya memberikan banyak manfaat baik dari segi kesehatan secara fisik ataupun mental. Yang bisa terlihat kalau secara fisik itu yang pertama yang menurunkan berat badan, mengontrol gula darah, Betul. sama mengontrol tekanan darah. Mungkin karena makannya jadi lebih terkontrol itu tadi ya dokter ya. Iya. Jadi nggak makan sembarangan di jam-jam sembarangan, makanya semuanya serba terkontrol. Makanya membawa istilahnya dampaknya banyak positifnya ya. Iya. Nah kalau untuk menjaga asupan nutrisi, kita sendiri kan kalau selama tidak berpuasa kan harus makan makanan yang bergizi, sehat begitu ya. Nah kalau selama Ramadan ini caranya untuk menjaga asupan nutrisi yang seimbang itu bagaimana dokter? Jadi kan kalau selama puasa pola makan kita berubah ya, yang Betul. sebelum puasa awalnya makan pagi, mungkin makan siang, makan malam. Nah saat puasa dimulai dari sahur, setelah itu puasa sekian jam sampai berbuka. Nah tentunya saat kita berpuasa di situ harus menahan lapar, dalam artian tidak ada asupan makanan ataupun minuman yang boleh masuk. Jadi sebaiknya saat berpuasa untuk sahur disarankan untuk makan makanan yang karbohidratnya kompleks, jadi yang lebih mengenyangkan, bukan yang sekali makan langsung kenyang dan dalam beberapa jam ke depan itu jadi lapar. Nah jadi contoh makanan yang bisa dimakan yaitu yang karbohidrat kompleks, contohnya nasi merah, atau kalau misalnya tidak suka nasi merah, nasi putih juga tidak apa-apa. Mungkin roti gandum, sayur-sayuran, buah-buahan, dan tentunya protein. Kalau yang manis-manis seperti kue-kue itu dikurangi, sama yang berlemak. Soalnya saat puasa kan sebetulnya waktu tubuh untuk istirahat ya, saluran cernanya. Nah kalau misalnya konsumsi makanan yang berlemak itu beban kerja saluran cernanya meningkat. Jadi istilahnya malah efeknya adalah kalau misalnya saluran cernanya bekerjanya meningkat, efeknya adalah ya rasa perutnya rasa penuh, tidak nyaman, dan ada gangguan hormon juga. Apalagi di kondisi kita sedang berpuasa ya. Nah itu kan tips yang mungkin bisa diterapkan kalau makan ketika sahur itu, pokoknya yang karbohidratnya kompleks, ada protein dan semuanya komplit lah, harus full gitu. Tapi mohon maaf ya dokter, biasanya ada nih udah sahurnya jamnya mepet bangunnya, makannya mie instan dokter. Itu gimana dokter melihatnya? Harusnya kan nggak boleh ya? Iya. Nah jadi kalau dari segi kandungan memang mie instan itu kurang ya kandungan gizinya. Cuman kan memang istilahnya kalau kepepet biasanya langsung ya udah mie instan. Apalagi kalau misalnya ya maaf yang tinggal sendiri ya anak kos-kosan ya, bener. sisi jauh dari orang tua, biasanya yang ada yang cepat. Nah cuman memang mie instan itu di awal memang cepat mengenyangkan, tapi kira-kira beberapa jam setelah makan tuh akan lapar lagi.
Oke, jadi nanti takutnya ketika aktivitasnya banyak, panjang, tidak bisa berjalan optimal maksimal karena udah lapar duluan, ngantuk dan lain-lain ya dok ya. Nah, kalau untuk berbuka dokter, biasanya kan kalau masyarakat kita itu kalau berbuka identik dengan yang manis-manis. Manis. Itu harusnya seperti apa sih dokter, coba? Ya, memang baik secara agama pun disarankan berbuka dengan yang manis. Betul. Nah, namun dari segi kesehatan selain yang manis juga yang ringan-ringan dulu. Jadi yang pertama contohnya kurma dan air putih dulu. Baru sebaiknya di jeda sholat, setelah itu baru makan makanan yang besar. Supaya apa? Karena beberapa jam saat puasa kan kondisi saluran cerna itu istirahat. Betul. Nah, kalau misalnya pas buka tiba-tiba langsung makan dalam porsi besar, itu saluran cernanya akan kaget dan langsung kerja berat. Itu kasihan. Dia butuh tenaga yang lebih besar untuk mengolah makanan tersebut. Betul sih, artinya kan harus udah tadinya tidur tiba-tiba dikasih makanan yang berat gitu kan pasti kaget, justru malah ngebuat kita jadi nggak nyaman ya dok ya kalau di tubuh kita ya jatuhnya ya, apalagi belum nanti sholat isya dan tarawehnya dan lain-lainnya. Alangkah lebih baiknya makannya kalau misalkan sudah ada di jeda ibadah dulu deh paling tidak gitu. Nah ini kalau misalkan ngomongin kebiasaan juga nih dokter, biasanya kan masyarakat kita nih sekarang sudah mulai terbiasa olahraga nih. Nah untuk masyarakat yang mungkin punya kebiasaan olahraga, itu bagaimana ketika berpuasa? Apakah mereka bisa berolahraga seperti biasa atau bagaimana sih? Kalau memang orang tersebut terbiasa olahraga, apalagi olahraga berat, memang sebetulnya tidak ada masalah. Mau saat puasa, tapi biasanya jam-jam akhir saat mau buka, mepet-mepet gitu, gitu ya. Mepet-mepet. Contoh seperti anak-anak karate itu kan lumayan berat ya intensitasnya. Oh iya benar. Itu sebetulnya tidak apa-apa mendekati waktu berbuka. Karena apa? Karena menguras energi, takutnya kehausan, butuh energi banyak, malah jadi batal puasanya kan sayang. Nah, Iya tapi sih, kalau misalnya tidak terbiasa olahraga, ya olahraganya intensitas ringan sedang aja. Contoh bisa berjalan, bisa sepedaan, bisa yoga atau stretching di rumah atau bersih-bersih rumah, ya itu udah olahraga ya. Udah termasuk olahraga. Artinya maksudnya gini, boleh berolahraga, cuman kalau bisa diusahakan yang ringan-ringan aja deh, nggak usah terlalu berat begitu ya. Misalkan mau berolahraga berat pun lari misalkan ya di mepet-mepet jam berbuka. Supaya bener sih kalau dokter bilang nanti takutnya udah dehidrasi terus malah bingung mau puasanya mau lanjut atau enggak, takutnya malah batal ya dok ya. Oke. Nah kalau untuk dehidrasi itu biasanya kalau lapar atau dehidrasi itu biasanya orang-orang tuh yang paling bisa menahan tuh yang mana sih dok? Paling bisa sama sih puasa. Lapar ya, paling bisa lapar ya. Iya bener ya. Nah itu kalau untuk menjaga supaya kita tidak mudah dehidrasi selama puasa itu kira-kira gimana dokter? Ya saat sahur memang perbanyak air putih, perbanyak minuman, jangan minum yang berkafein atau minuman manis, soalnya duanya itu dapat mengiritasi saluran cerna dan saluran kencing. Jadi kalau misalnya teriritasi lebih gampang untuk buang air kecil, otomatis cairan dalam tubuh tuh banyak yang keluar. Jadinya dehidrasi. Iya sih ya, makanya kalau bisa usahakan lebih banyak minum air putih daripada minum yang manis atau berkafein. Tapi kan aku gak iso dok, nek gak ngopi gak iso dok, aku gak bisa kalau gak minum teh dok. Lah itu gimana tuh dokter? Kira-kira kalau dari beberapa literatur memang tubuh seseorang itu akan mengkompensasi dan beradaptasi. Betul. Jadi memang ada kalau sudah terbiasa kafein ya tubuhnya beradaptasi. Cuman ya itu sebaiknya kalau memang mau tetap minum kafein seperti kopi atau teh saat sahur boleh, tapi tetap air putihnya diperbanyak. Paling nggak misalkan sehari minum kopi 3 kali misalkan, ya ini dikurangin deh, banyakin air putihnya. Air putihnya diperbanyak. Karena ternyata air putih itu justru seberpengaruh itu ya dok ya. Iya. Kalau selama kita puasa. Berarti idealnya kalau konsumsi air putih selama kita berpuasa itu berapa banyak? Di jam-jam berapa? Biasanya pasti ada jam-jamnya kan. Nah itu gimana dokter kalau untuk mengatur itu? Kalau di kondisi normal kan memang disarankan 8 gelas per hari atau sebanyak 2 liter. Ya pintar-pintarnya kita aja membagi saat berpuasa, karena kan waktu yang kita punya memang hanya saat sahur dan saat berbuka. Kalau misalnya saat berpuasa kan sebetulnya aktivitas juga berkurang ya. Betul. Nggak seperti biasanya.
ya sebetulnya untuk kebutuhan cairan juga bisa berkurang juga, jadi tidak ada masalah sih sebetulnya. Intinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan masing-masing untuk mengkonsumsi air putihnya ya dok ya. Nah tapi dok, masalahnya juga ya ini adalah studi kasus yang biasanya terjadi di sobat korem mungkin yang ada di rumah. Biasanya itu yang dikeluhkan selain rasa haus terutama, itu tuh rasa lelah, terus capek, ngantuan, padahal biasanya juga nggak apa-apa tuh berkegiatan. Nah itu kira-kira seperti apa dokter untuk mengatasi rasa lelah dan lesu saat berpuasa? Ya jadi saat puasa memang ada perubahan pola makan, perubahan pola tidur, perubahan aktivitas, jadi pasti tubuh akan menyesuaikan kembali. Nah bisa disiasati dengan yang mungkin sebelumnya sering begadang walaupun tidak ada masalah saat berpuasa, ya lebih cepat tidurnya supaya karena saat mau sahur kan harus lebih cepat bangunnya. Nah itu biar lebih fresh. Terus juga misalnya biasanya cuma makan kue-kuean, ya mau nggak mau harus diperhatikan asupan nutrisinya yang bisa membuat individu tersebut bertahan lama saat puasa agar di pertengahan puasa itu tidak lemas. Nah juga bisa diselingi dengan olahraga ringan di rumah. Jadi daripada bawaannya tapi kalau memang tidak kuat dalam artian lesu, ya boleh tidur istirahat sebentar, itu tidak apa-apa. Iya sih, biasanya juga kalau mengantuk atau di hari libur tapi terus dalam kondisi berpuasa pasti tidur seharian dok. Nah itu sebenarnya juga nggak baik kan ya dok ya? Ya kalau kebanyakan tidur juga tidak baik. Justru malah di badan kan pegel-pegel semua ya. Nah tapi gini dok, selain persoalan-persoalan itu tadi, mungkin yang perlu diperhatikan sobat korem 081 saja juga adalah kan biasanya ketika kita itu buka puasa itu kan kita juga kadang makan makanan yang sedikit berlebihan gitu loh dok. Katanya kalau misalnya kita makan makanan yang berlebihan itu bisa mengganggu pencernaan, benar begitu ya dok? Iya benar. Itu gimana dok untuk penjelasannya dari tenaga kesehatan sendiri seperti apa? Ya jadi kembali lagi saat puasa saluran cerna itu posisi istirahat. Nah saat istirahat otomatis asam lambung juga tidak keluar dalam jumlah yang banyak untuk memproses makanan. Nah begitu buka dan langsung diberikan porsi makanan dalam jumlah banyak, otomatis akan terjadi lonjakan asam lambung. Betul. Dan juga akan terjadi peningkatan beban kerja dari saluran cerna. Makanya kemungkinan besar dengan meningkatnya asam lambung yang berlebih, gas juga dalam lambung juga bisa berlebih karena selaras dengan pembentukan dari asam lambung. Lalu juga beban kerja dari saluran cerna juga meningkat, otomatis akan terasa penuh dan tidak nyaman di bagian perut. Justru malah bikin kita makanya ada gangguan pencernaan itu tadi ya dok ya, entah nanti perutnya sakit, kebah atau kita bilangnya apa sih kebah ya, sebah. Jadi malah justru tidak nyaman mau beraktivitas, ibadahnya tidak nyaman dan lain-lainnya jadi tidak nyaman, istirahat juga kurang nyaman ya dok ya. Makanya nggak boleh berlebihan ya sobat korem ya, memang yang berlebihan itu tidak baik, makanya harus yang pas-pas aja. Kalau misalkan itu dok, kalau pas sahur ada kan nggak ya fenomena ketika kita sahur kita makannya berlebihan nih, terus habis itu kita mules ada nggak sih dok kayak gitu? Ada juga. Itu bisa kayak gitu juga berarti bisa. Memang itu karena faktor kita masalah makan kah atau bagaimana sih sebenarnya dok? Jadi kalau emang di awal sahur tiba-tiba langsung banyak, itu kan biasanya istilahnya kayak terlalu cepat ya. Jadi makanan tuh belum dikunyah dengan baik, sudah langsung ditelan, ya istilahnya kita telan bulat-bulat. Nah itu juga tidak bagus untuk pencernaan. Jadi memang makanya kenapa ada anjuran untuk mengunyah makanan seminimal mungkin 32 kali. Benar-benar. Makanannya lebih lembut gitu ya. Jadi diproses oleh asam lambung juga gampang. Kalau misalnya dia masih dalam bentuk yang lebih besar atau keras, ya otomatis asam lambung yang dibutuhkan lebih banyak karena dari bentuk ibaratnya bongkahan pasti butuh lebih banyak untuk mengikis. Nah kalau misalnya sudah haluskan oleh gigi, bentuknya lembut, ya otomatis lebih gampang masuknya. Iya sih, artinya supaya kinerjanya tidak terlalu ekstra gitu ya dan berdampak sama organ tubuh yang lainnya, misalnya kan gitu. Tuh, pokoknya nggak usah berlebihan lah ya sobat korem ya. Mau buka, mau sahur tidak usah berlebihan. Yang berlebihan ibadahnya. Bener ya dok ya. Yang dilebih-lebihin tuh ibadahnya, jangan makannya. Nama juga puasa kan berlatih ya. Oke, nah kalau misalkan selama kita berpuasa nih dok, kita itu kan nggak hanya harus menjaga kondisi kesehatan fisik ya, tapi kan juga harus menjaga kondisi kesehatan mental.
Kondisi kesehatan mental. Kira-kira gimana sih dok cara menjaga kesehatan mental selama berpuasa di bulan Ramadan? Kalau dari segi medis, yang pertama bisa dilakukan dengan berolahraga, karena dari beberapa literatur dengan olahraga meningkatkan hormon oksitosin dan serotonin, yaitu hormon bahagia. Oke. Nah, jadi akan merefresh pikiran, menjadi lebih santai atau rileks. Nah, kalau dari segi agama, ya momen itu kita manfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, bisa dengan beribadah, baca Quran. Oke, supaya intinya banyak kegiatan yang positif gitu ya, supaya mental kita juga jauh lebih baik. Jadi nggak cuma upgrade kesehatan fisiknya aja, tapi juga upgrade di kesehatan Spiritual. batin, nah, dan juga spiritualnya. Nah, oke, baik, dokter. Ini kan kalau misalkan kita ngomongin soal kesehatan mental dan juga fisiknya kita, itu kan memang banyak sekali ya tips-tipsnya. Tapi kalau misalkan yang paling utama itu kalau saya rasa nih dok, kalau dokter tanya saya dok, kira-kira kalau Mbak Agni apa? Kalau saya tuh mungkin lebih ke banyak ke pola tidur mungkin ya dok ya, mengatur pola tidur selama puasa Ramadan. Itu bagaimana sih dok baiknya? Apalagi untuk anak-anak, untuk pekerja seperti kita. Nah itu gimana dok? Ada saran khusus nggak kira-kira? Ya kalau contoh di nakes ya pasti ada pembagian shift juga, dan saya rasa di pekerjaan lain juga ada pembagian shift, ada yang memang harus masuknya malam, dan memang kalau mengikuti ritme tubuh itu memang sebaiknya malam itu digunakan untuk istirahat. Nah tapi memang bila tidak bisa ya kalau gitu diganti siklus tidurnya. Yang penting kebutuhan tidur dalam satu hari itu tercukupi, karena kaitannya juga dengan hormon di dalam tubuh. Kalau kurang tidur bisa meningkatkan stres. Nah itu akan memicu peningkatan tekanan darah. Oke, padahal manfaat dari si puasa ini tadi di awal sudah dijelaskan oleh dokter Untuk menurunkan tekanan darah. paling tidak menstabilkan begitu ya, menstabilkan tekanan darah dan juga lemak darah dan lain-lain, karena kita sudah mulai mengontrol yang namanya makan makanan berlemak. Oh ya, sedikit saran dokter, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya ya. Kira-kira mau kasih saran kepada sobat Korem dimanapun mereka berada, kira-kira makanan atau mungkin tips apa sih yang sekiranya tadi belum sempat dokter sampaikan yang bisa diterapkan selama bulan puasa? Silakan dokter. Jadi untuk menjaga kebugaran dalam tubuh itu apalagi saat puasa ya, itu banyak sekali. Yang pertama bisa mulai dari ritme tidur. Yang awalnya mungkin biasanya sering begadang, dikurangi waktu begadangnya jadi lebih cepat tidur biar bangunnya untuk saat sahur lebih fresh. Lalu untuk dari segi makanan, sebaiknya memang mengonsumsi makanan yang bergizi. Contohnya karbohidrat kompleks itu yang bisa memperlambat proses lapar. Jadi contoh seperti buah-buahan, sayur-sayuran, protein atau mengandung gandum. Lalu mengurangi kafein dan minuman yang manis agar tidak terjadi dehidrasi, karena kedua minuman tersebut bisa mengiritasi saluran kencing dan mengakibatkan banyaknya air yang keluar saat berkemih. Dan terakhir bisa ditambah dengan olahraga ringan, contohnya berjalan santai, bersepeda ataupun yoga. Bahkan bebersih rumah pun sudah bisa dianggap olahraga ringan. Oke, sudah cukup dokter? Oke, nah ini harusnya jadi catatan buat Sobat Korem 081 di Rot Sahajaya yang sedang menyaksikan podcast Gesah Nusantara. Ternyata ada banyak tips-tips yang menurut saya itu mudah kok untuk diterapkan ya dok ya, tinggal bagaimana niatnya. Tinggal bagaimana niatnya aja. Nah, semoga tips-tips yang sudah disampaikan oleh Dokter Dea hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa diterapkan, dan tentunya bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh syukur dan juga nikmat ya, supaya berkahnya bisa didapatkan nanti setelah puasa Ramadan. Seperti itu ya dokter ya. Oke, Dokter Dea terima kasih banyak sudah mampir ke Korem 081 di Rot Sahajaya, sudah mampir ke Gesah Nusantara. Semoga nanti bisa ada kesempatan untuk mengobrol lagi ya dokter ya. Ya. Titip salam untuk teman-teman yang ada di DKT kalau begitu. Oke, teman-teman sobat Korem semuanya,
Saya Agni Saraswati bersama Dr. Dea pamit undur diri. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode podcast Gesah Nusantara yang lain. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.